Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Ya, saya langsung saja ya, Bu. Kebetulan hari ini saya akan melakukan coaching kepada Ibu Nurbaiti. Saya perlu bantuan atau kesediaan dan waktu Ibu dalam mengamati proses coaching yang saya akan lakukan agar saya bisa memperbaiki dan meningkatkan keterampilan saya dalam proses coaching. Oh begitu ya Bu. Insya Allah saya siap membantu Ibu. Tapi tidak apa-apa ya, saya ingatkan kembali bahwa ada beberapa tahapan dalam proses pelaksanaan coaching, yakni yang pertama itu ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, komitmen dan tanggung jawab. Kemudian dalam coaching ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi. Mungkin Ibu bisa jelaskan? Ya. Dalam coaching ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi, yakni kehadiran penuh, di mana seorang coaching itu harus benar-benar fokus terhadap proses coaching, kemudian menjadi pendengar yang baik, di mana coach harus benar-benar memperhatikan, mendengarkan apa yang dialami oleh coaching. Yang terakhir, memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, saat akan melakukan proses coaching sebentar, kira-kira kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan dalam coaching ini? Ya. Jadi dari coaching sebentar saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oh iya, untuk kompetensi yang lebih spesifik lagi Bu, yang akan Ibu lakukan mungkin Ibu bisa jelaskan? Ya. Jadi dalam kompetensi dalam menyampaikan pertanyaan berbobot, saya ingin mencoba agar bisa membuka potensi dan bisa menemukan sendiri pemecahan atau solusi dan menemukan ide-ide baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah coaching. Oh iya, dari kompetensi yang Ibu kemukakan yaitu memberikan pertanyaan berbobot, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu capai? Ya, jadi saya ingin coach lebih mandiri, termotivasi, dan berkomitmen dalam penyelesaian tugas. Selain itu, coach dapat mengembangkan kompetensi dan kinerja terlatih dalam mengambil keputusan. Oke, saya rasa Ibu sudah mampu sebentar untuk melakukan proses coaching kepada rekan Ibu atau coachi. Ya, terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama sukses untuk kegiatan coachingnya ya Bu. Oke, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, Bu. Begini, Bu, saya mau membahas tentang permasalahan yang akhir-akhir ini saya hadapi. Oh iya, permasalahan apa tuh, Bu? Kalau boleh saya tahu. Tidak apa-apa ya, Bu, saya curhat sekalian. Tentu boleh, tidak apa-apa, silahkan. Tapi sebelumnya saya mau tahu ini, setelah pembicaraan ini, apa yang hendak Ibu harapkan? Saya berharap setelah bercerita ke Ibu, perasaan saya jadi plong, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, apa yang mau Ibu ceritakan ke saya nih, Bu? Ya. Jadi begini, Bu. Ibu kan tahu tugas saya di sekolah selain sebagai guru, saya juga merangkap operator, Bu. Apalagi Bapak Kepala Sekolah sekarang dalam masa tahap penyembuhan. Sehingga kadang-kadang pekerjaan beliau saya juga yang kerjakan. Itu tandanya Ibu dipandang mampu dan kompeten oleh kepala sekolah, sehingga diberi tugas dan amanah sehebat itu, luar biasa. Iya Bu, saya merasa tersanjung untuk itu. Tapi jujur, saya kewalahan. Saya jadi sulit mengatur waktu antara tugas mengajar dan tugas tambahan yang diberikan Bapak Kepala Sekolah. Saya kasihan Bu pada murid-murid saya. Saya jadi tidak fokus mengajar di kelas. Mereka juga terlihat tidak bersemangat belajar karena yaitu tadi Bu gurunya sibuk dengan tugas-tugas lain.
saat mereka bertanya, saya hanya menjawab ala kadarnya karena saya sibuk mengerjakan pekerjaan lain. Ya, kalau bisa saya simpulkan berdasarkan cerita Ibu, masalah yang Ibu hadapi ini karena beban kerja yang sangat berat sehingga mengganggu performa Ibu dalam mengajar di kelas. Apa betul begitu, Bu? Iya Bu, bahkan kadang saya merasa marah kalau mereka berbuat gaduh atau membuat kesalahan sepele, eh, langsung saya bentak. Padahal itu sepenuhnya bukan kesalahan mereka. Sayanya saja yang memang kurang perhatian dan mengacuhkan mereka. Ya, betul Bu. Biasanya kalau dalam keadaan stres, kita bisa kehilangan kendali sehingga melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Iya Bu. Jadi apa yang sebenarnya Ibu harapkan jika seandainya masalah itu bisa teratasi? Oh ya, tentu saja kalau beban kerja saya berkurang, saya bisa fokus mengajar di kelas dan mungkin tidak perlu marah-marah karena stres yang berat. Saya juga bisa fokus pada sebagian pekerjaan yang bisa saya handle sehingga hasilnya bisa maksimal. Karena terus terang yang bisa saya handle sekarang itu adalah operator. Saya tidak apa ya, saya tidak tahu harus menyelesaikan yang mana dulu ketika diberikan tugas tambahan sehingga hasilnya kurang memuaskan karena dikerjakan ala kadarnya saja atau bahkan ada pekerjaan yang terbengkalai. Jadi menurut Ibu pekerjaan yang Ibu dapat apa namanya Ibu handle itu apa saja? Iya, seperti yang saya katakan tadi ya Bu ya bahwa kalau operator masih bisa saya handle Bu. Yang agak berat ini adalah tugas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi apa yang Ibu punya apa namanya ini, gagasan atau ide untuk mengatasi permasalahan yang Ibu alami? Kalau bisa sebagian tugas-tugas saya itu dapat diserahkan kepada teman-teman yang sanggup menghandle Bu. Iya. Tugas apa saja itu Bu yang menurut Ibu dapat dihandle oleh teman-teman lain? Misalnya sebagian tugas administrasi seperti pesuratan, mungkin itu bisa dibagi berdasarkan kompetensi dan minat teman-teman. Lalu bagaimana Ibu akan memberitahukan kepada teman-teman mengenai pembagian tugas itu? Mungkin saya rasa saya perlu berdiskusi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah karena bagaimanapun Bapak Kepala Sekolah adalah orang yang akan mengambil keputusan. Betul sekali tuh Bu. Lalu apa lagi? Ya, setelah memberitahukan permasalahan kepada Bapak Kepala Sekolah, saya rasa memang harus ada rapat guru untuk membagi tugas secara adil. Dalam hal ini sesuai dengan kesanggupan masing-masing teman guru. Ibu jangan sampai lupa ya, sebagian teman mungkin belum apa namanya familiar atau biasa dengan tugas-tugas yang akan dibagikan dan tentu akan menyulitkan mereka dalam menyelesaikan masalah atau amanah yang diberikan seperti itu. Ya Bu, saya tidak keberatan untuk memberikan pelatihan kecil-kecilan agar mereka paham mekanisme kerjanya atau bila dalam prosesnya ada teman-teman yang belum mengerti dan ingin bertanya maka saya tidak keberatan menyediakan waktu untuk menjawab dan membimbing mereka. Nah, sekarang saya sangat setuju dengan gagasan yang Ibu sampaikan. Langkah yang Ibu tempuh sudah tepat sekali. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Jadi apa komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Iya, seperti yang saya bilang tadi Bu, saya akan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan meminta izin beliau terkait rencana saya untuk membagi tugas. Ya, betul sekali ya. Lalu seperti apa lagi? Setelah saya mendapatkan lampu hijau dari Bapak Kepala Sekolah, saya akan menyerahkan rekomendasi kepada beliau siapa yang paling cocok memegang tugas baru. Walaupun Bapak Kepala Sekolah akan merevisi, saya rasa tidak masalah. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan dalam menjalankan dan menjaga komitmen yang Ibu telah rencanakan? Tentu saja dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman. Saya butuh kepala sekolah sebagai pemantau dan komitmen teman-teman dalam menjalankan atau melaksanakan tugas.
Betul sekali Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar sehingga Ibu tidak perlu lagi merasa tertekan karena beban tugas yang begitu berat. Dan yang terpenting lagi Ibu bisa fokus lagi dalam mengajar di kelas. Amin Bu. Terima kasih banyak atas doanya dan juga terima kasih banyak untuk hari ini karena telah Pasca observasi. Baik Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching terhadap rekan Ibu tadi yaitu Ibu Nurbaiti? Perasaan saya sangat senang Ibu, di mana tadi saya melihat Ibu Nurbaiti bisa menemukan sendiri pemecahan masalah yang dia dialami oleh coaching. Jadi tadi saya sempat melihat proses coaching yang Ibu lakukan. Saya juga melihat Ibu berperan sangat aktif ya Bu, memancing bagaimana Ibu Nurbaiti bisa mengemukakan pendapatnya, bisa memberikan ide-ide dalam penyelesaian masalahnya. Di sini yang ingin saya tanyakan saat melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Ya, indikator ketercapaian pengembangan yang Pasca saya inginkan observasi. pada proses coaching kali ini adalah bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot, di mana indikatornya saya dapat memancing coaching, mengembangkan potensi agar dia dapat menemukan sendiri pemecahan masalah yang dialami. Kemudian bagaimana saya membantu coach menemukan sendiri ide-ide yang baru yang dapat beliau gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya, menurut Ibu ya, asumsi-asumsi yang diberikan tadi oleh Coach, adakah ide-ide lain yang lebih bisa dikembangkan oleh Coach dalam menyelesaikan masalahnya? Ya, seharusnya masih banyak ide-ide yang bisa Coach utarakan dan beberapa juga pertanyaan dari saya hanya waktu yang terbatas seperti itu. Oh, baik Bu, untuk tindak lanjut dari ketiga kompetensi yang digunakan dalam coaching tadi, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan untuk kedepannya? Ya. Sebenarnya ketiga kompetensi itu sangat penting dalam proses coaching. Mungkin untuk kedepannya untuk lebih berlatih lagi banyak dan dan lebih memahami lebih dalam. Semoga dalam proses coaching selanjutnya saya lebih baik lagi seperti itu. Oke, mudah-mudahan kegiatan coaching yang Ibu lakukan ini bisa memberikan manfaat lebih dan bisa meningkatkan kinerja Ibu ke depannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.